Perkenalkan, nama saya Muhammad Karul Wafa dengan NIM 2014-511. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia Fadila dengan NIM 2014-508. Perkenalkan, nama saya Farhan Karol Metanfanuan dengan NIM 2014-554. Perkenalkan, nama saya Levina Batsira dengan NIM 2014-559. Perkenalkan, nama saya Ika Gita Lestari dengan NIM 2014-540. Tujuan dari praktikum gerak parabola adalah untuk menganalisis komponen-komponen yang ada pada gerak parabola. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu pertama ada smartphone untuk merekam video, yang kedua ada bola kasti dan dompet sebagai objek yang dianalisis, yang ketiga ada penggaris ataupun mistar sebagai objek untuk menunjukkan skala, dan yang paling penting adalah software tracker yang harus diinstal di laptop ataupun di komputer. Sebelum melakukan tracker, maka harus ada video yang menandakan gerak parabola. Proses pembuatan videonya yaitu pertama tempelkan penggaris di dinding sebagai objek skala. Setelah itu lempar bola ke arah samping. Buatlah video ini lagi dengan benda yang lain agar bisa kita cari perbedaannya. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis benda menggunakan software tracker. Nah, yang pertama itu kita buka dulu software trackernya terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka software tracker, kita masuk ke open file di sini. Nah, setelah kita masuk, kita langsung bisa melihat apa sih yang benda apa yang mau di tracker menggunakan software ini. Ya, kita langsung masuk loading. Nah, terus setelah muncul gambar di sini, ternyata gambar punya saya miring, ya kan, nggak lurus. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Yaitu dengan cara gini, klik kanan, terus filter, new, rotate, pilih min 90 derajat. Oke, close. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memangkas video dari mana video kita yang mau di track. Nah, berarti pelemparan bola di sini. Baik, pelemparan bola di sini. Selesainya di end time. Di sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengkalibrasikan garisan ini. Caranya klik calibration, new calibration tab, terus tekan shift. Nah, tekan shift pada ujung garisan sama antar ujung garisan. Nah, kita ubah ke 0,3 meter. Oke. Nah, setelah kita sudah mengubah tadi ukurannya, kita langsung lari ke koordinat. Nih, koordinat di sini. Kita untuk mengetrack benda tersebut, ya kan? Nah, kita taruh di benda pas kita melayang. Benda melayang di sini. Nah, diusahakan benda pas di tengah-tengah benda, soalnya biar keakuratan tepat gitu. Nah, terus habis ini udah tinggal masuk ke proses trackingnya. Klik tool track, new, terus point mass. Nah, terus kita tekan shift. Nah, udah tekan shift terus berulang sampai bendanya ini jatuh pada tepat sasaran. Terus dilakukan berulang-ulang kali. Diusahakan ini di tengah-tengah benda ya. Ntar hasilnya akan kelihatan di sebelahnya.
Nah, Nah, setelah di tracker, kita masukin datanya ke Excel. Nah, kemudian kita blok semua datanya. Kemudian kita pilih insert. Kemudian masuk di scatter. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, di sini ada dua grafik. Yaitu yang pertama ada grafik untuk data Y. Dan yang kedua ada grafik untuk data X. Nah, setelah itu kita klik grafik, kemudian klik tombol kanan, kita pilih add trendline, kemudian pilih polinomial, kita centang display equation dan display equation. Lalu pada grafik X, kita klik lagi, klik kanan, klik lagi add trendline, klik linear, dan kemudian kita centang display equation dan display R square. Nah, di sini kita mendapatkan kedua nilai persamaan. Setelah didapatkan dua persamaan dari kedua grafik ini, kita akan menganalisisnya. Nah, yang pertama, persamaan yang ada pada grafik yang linear. Nah, di sini terdapat persamaan Y sama dengan 0,9337X tambah 0,0108. Bentuk persamaan ini berkaitan dengan bentuk persamaan yaitu Px sama dengan P0x tambah P0 cos theta, di mana x-nya yaitu P0xt sama dengan P0 cos theta kali T. Nah, yang mempunyai x ini berarti adalah P0 cos theta. Nah, yang ini hanya x0-nya saja. Berarti bisa kita tulis bahwa P0x sama dengan P0 cos theta. Nah, nilainya yaitu yang ini, yang di depan, suku pertamanya, yaitu 0,9337. Nah, ini adalah persamaan dari yang linear. Nah, yang polinomial ini persamaannya itu ada x kuadrat, di sini ada x kuadratnya, yaitu yang berhubungan dengan yang ini. P0YT dikurang setengah GT kuadrat. Nah, yang kuadrat, suku yang kuadrat merupakan suku yang ini nih. Sehingga dapat ditulis bahwa P0Y sama dengan P0 sin theta dengan nilai yang ini, yang di tengah, yaitu 2,8921. Nah, ini adalah nilai P0X dan P0Y-nya. Terus bagaimana cara kita untuk mencari nilai dari P0-nya? Nah, sebelum nyari P0, kita cari dulu G-nya. Berapa sih G-nya? Nah, mencari G itu, karena G-nya ini rumusnya adalah setengah GT kuadrat, berarti G sama dengan 2 dikali yang ini. Yang ada kuadratnya di sini adalah yang ini. Nah, berarti kita kali 4,8515. Nah, diketahui di sini bahwa G-nya adalah 9,703, hampir mendekati G yang ada di teoritis dengan satuan meter persatuan kuadrat. Terus kita bisa mencari P0 pada kedua grafik ini. Berapa sih P0-nya? Nah, sebelum mencari P0 kita cari dulu theta. Nah, untuk mencari theta kita bisa gunakan rumus tan theta. Nah, tan theta itu rumusnya yaitu sama dengan P0 sin theta-nya dibagi dengan P0 cos theta. Nah, ini adalah tan theta-nya. Terus bisa kita cari lagi theta. Nah, theta-nya jika di Excel itu menggunakan A tan. Sama dengan, kita buka kurung yang ini. Tan theta-nya. Nah, ini adalah theta. Setelah kita dapat theta, kita bisa menentukan P0 dari kedua grafik ini. Nah, P0-nya
P0-nya bisa kita cari menggunakan sumbu yang X ataupun sumbu yang Y. Pertama kita cari dengan sumbu yang X dulu. Nah, jika kita menggunakan sumbu X berarti sama dengan P0 sama dengan P0 cos theta. Nah, pada sumbu X itu menggunakan pendekatan cos. Kita tulis cos dengan theta yang ini, yang telah kita cari tadi. Nah, hasilnya adalah segini. Terus, kita bisa juga mencari dengan sumbu yang Y. Gimana caranya? Yaitu sama saja, P0 sama dengan, karena ini sumbu Y, maka dia menggunakan pendekatan sin. Nah, maka sama dengan P0 sin theta-nya dibagi sin theta. Ini, theta-nya sama. Nah, maka dari itu P0-nya itu tetap sama walaupun kita menggunakan dari sumbu X ataupun dari sumbu Y. Karena jika kita menggunakan X yaitu menggunakan pendekatan cos, dan kita gunakan sumbu Y itu menggunakan pendekatan sin. Inilah hasil dari analisis gerak parabola.